Biasanya soalnya lebih parah sih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Malam ini bersama saya dan Risman pakai efek. Iya. Mau ngobrolin masa muda lah ya, masa muda di masjid dari tahun 2002 sampai tahun 2000 sampai tahun 2008. Betul. Jadi saya waktu itu umur 17. 2008 sampai 2008 tuh 25. Jadi 8 tahun ngabisin waktu untuk kongkow di masjid. Iya. Gitu, Bu. Tapi sebelum itu kita cek dulu ya. Kamera udah nyala belum? Oke lah. Nah, sebenarnya tuh kudu make kamera kan ya. Kamera mah bisa editing make nu mana. Sudah tuh ya ternyata. Upaya lah ini mah upaya untuk mendokumentasikan kejadian. Karena kan kita kan manusia tuh tempatnya lupa. Kita Betul. kayak kemarin si Mas Kole di grup ngomong Risman lop tata lop obot. Kodonya. Nya oge nya gitu kan. Oh iya inget terus misalnya siapa Mehong ngasih tahu ngambek gara-gara disuruh nyamper Ringga malah nyamper doang nggak mencet bel. Ah itu kan aduh iya oge nya itu teh kejadian Dan bodoh. disuruhnya gitu. karena cuma nyamper Nyamper aja. Nah mana itu ngebel kan itu nyamper. Nah itulah kebodohan waktu muda. Jadi ceritanya diawali dari tahun 2000 Bung Risman. Saya teh memaksakan diri lah ingin emang karena kan barudak sebenarnya udah ngumpul cuman belum punya wadahnya belum punya ngapain dan seringnya main bola di masjid kan. Betul. Jadi akhirnya ada upaya lah untuk merebut masjid gitu. Jadi niatnya memang untuk biar tempat ngumpul metode dicarekan kalau main bola gitu. Iya. Nah, tapi lama-lama ternyata jadi Wadah. Jadi apa? serius dan jadi kehidupan kan. Betul. Jadi bagian hidup kita lah gitu. Iya. Tahun 2000 umur 17. Jadi kelas 3 SMA. Kalau saya mah masih kelas 1 ya. SMP ya. Kelas 1 SMA berarti. SMP. SMP kelas 3 berarti ya. Ya. Sekitar segitulah. Nah, tahun 2000 terus Oh 2000 mah saya udah SMA tuh. SMA ya. SMA. Terus pesantren kilat dulu pertama mah. Sanlat. Kalau Kalau nggak salah kita juga pernah namanya jadi Hamas kalau nggak salah ya. pesat belum. dulu enggak ini Pesat. ya pesat gitu kan. Sejarah awal ya, Ya. sejarah awal ya. Nah dari situ malah menguatkan jadi akhirnya teh oh iya inilah ngumpul barudak di dia gitu. Nah dulu mulai menguasai satu ruangan tapi belum yang sebelah. belum Masih ruangan yang belum ini. karena yang sebelah mah Legend itu. Iya. Itulah hidup berawal dari sana. Dari sana terus baru pindah ke berapa tahun sebelumnya pindah ke sana juga ada pergantian penjaga masjid dari Pak Ajit Pak Ajit ke Asep. Kak Asep. Nah, Kang Asep. Itulah juga pembuka. Pembuka Kan, Pak Ajit mah dulu kan nggak ada kuasa lah kita nggak punya akses gitu. Nah begitu Asep karena seumur jadi kita punya akses yang biasa terhadap kunci-kunci terhadap ruangan-ruangan. Bisa 24 jam. Nah, disitulah juga mungkin saya ini udah mulai kuliah. Waktu itu kelas 3 SMA terus jadi mulai kuliah. Puncaknya mungkin 2003 2004 lah ya. Yeah. Kita semuanya udah kuliah, udah punya keluasaan waktu dan udah mikirinnya teh program lah, udah mikirin ini masjid kumpulan itu mau kemana, mau gimana, mau ngapain gitu. Lancarnya mah gitu lah, cerita lancarnya mah penuh dinamika lah sebenarnya di dalamnya. Dan nama juga organisasi, Yeah. pasti ada dinamika. Alhamdulillahnya teh tetap utuh, nggak ada yang gimana lah sampai sekarang. Terus masih ada sampai sekarang gitu rasanya. Programnya memang beberapa udah nggak ada merenya, nggak tahu saya tuh baksos apa. Saya juga udah kurang ngerti sih program yang angkatan-angkatan sekarang tuh Nggak tahu lah ya. udah kurang tahu ya. Kalau kayak ke Ciwidey cuman berenang aja kayaknya juga udah nggak akan ada. Terus GC. Suka gaje ya. Besok kan kita ke Ciwidey. Enggak besok, eta jam 10. Oh jam 10 malam. Jam 10 teh. Kak Dedek ada ke Ciwidey ya, ke Ciwidey ya. Oh, pas kayaknya jam 10 malam teh. Iya benar. GJ. Terus juga kalau misalkan dipikir terus suka ya GJ karena GJ itu jadi apa ya? Punya semacam kenangan memori. Kalau masalah cinta nanti Om Desman yang cerita lah ya. Jangan. Cerita di dalamnya. Karena saya emang nggak ikut campur lah menurut saya. Oh, nggak jadi. Salah satu macam komplek. Ya, kembang komplek. Kembang komplek. Terus kalau yang jadi nikah nggak ada ya sampai nikah sekomplek. Ya Nggak itu ada. si Aluki.
Beda. Oh beda. Ya, beda. Bukan. Kita kelompok, ya mah gue Ada Inul dan Tiara. Oh iya bener. Itu satu itu. Satu-satunya. Nah, mayar nul. Oh iya itu satu-satunya. Satu-satunya pasangan. Si Mehong enggak ya? Mehong bukan. Enggak sih, enggak ada. Nggak ada ya? Udah itu doang. Oh terus dulu mah ini kita tuh elit pisan Bung karena semuanya masuk ke negeri itu universitasnya. Masuk ke negeri. Iya. Kelas 1 dan kelas 2. Enggak, kuliahnya. Iya. Oh, elit kan, polbaan. Kamu ya tapi dari 2004 sampai 2004. 2005. 2005 pemutus ini. Nggak ngacok ngomong angkatan Mehong. Angkatan Mehong aduh. Masuk mana Hong? UI udar-idar cenanya. OGM apa gajah motor. Nges. Jadi elit lah zaman dulu mah kejaga lah gitu. Bukan merendahkan yang enggak bukan cuman kita teh emang betul. Bukan cuma sekedar nongkrong jadi motivasi lah betul, gitu. motivasi. Bukan nongkrong enggak jelas. Ya nongkrong enggak jelasnya mau sekarang. Dulu mah ada mending lah baheula mah. Baru dak teh nongkrong meni gawe. Ya memang gawe. Matak nongkrong gitu. Aduh. Iya itu bener. Bener kan? Iya bener. Wah, aduh gawe cenah nongkrong wae. Iya udah enggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan mah kita enggak kesini. Kita nongkrong sampai jam 2 jam 2 malam biasanya kan sampai jam 3. Jumat malam biasanya. Tapi ya jadi sekitaran di masjid itu aman. Kan cenderung aman karena ada ronda lah. Ada ronda gratis. Tapi kita juga udah nggak tiap hari Bung. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu lah yang ininya mah gitu. Yang saya ingat mah Jumat malam selalu epic soalnya ditunggu-tunggu. Kalau Jumat malam teh dari kampus teh udah tahu pulang pasti ngaliwat ya. Pasti iya. Ya. Ngaliwatnya teh geus eta pasti mengbal di hadap pasti di lapangan. Jam 12 peuting pasti dibubarkeun ke warga. Udah gitu teh langsung sore. Mudah-mudahan jam 12 siang. Sabtu teh enggak jelas. Tapi nanti geus berulang gitu ya, pasti ngaliwat pasti gitu. Udah ngaliwat aja. Terus gitu. juga kayak jadi kesepakatan tidak tertulis kalau misalkan pulang ngaliwat adalah ke Kobo. Oh nya, lihat dulu. Lihat ada motor siapa? Ada motor siapa? Mampir gitu. Satria butut anjing. Serius mah. Satria naon nu di variasi di modif tapi modal. ada ninja biru yang ada ninja yang kurus gini nah. Terus si Obot. Ninja Obot, ninja Ciwidey. Ninja rasa RX King. Engko ninja 3 RX King. Atau ngelihat ini apa si Uji teh Supra. Supra bari pakai tulisannya teh jaket krep Krep ya. Krep. Sipil kan kalau nggak salah mah. Oke, iya. Terus lagi tentang sejarahnya tadi. Balik lagi. Itu mah kalau yang detail-detailnya nanti harus per episode berarti. Kalau ini mah kita nyering general aja. Utamanya teh yang dulu kita sangat seneng lakukan adalah bikin bakso. Itu teh paling seneng. Ngumpulin baju bekas. Bulan Ramadan ya? Iya bulan Ramadan. Ngomongin Ramadan aja dulu ya. Biasanya kan puncak kegiatan kita teh Ramadan. Bikin bakso itu teh ditunggu-tunggu karena ngumpulin baju bekas, ada panitia, ketemu orang baru gini kan. Kembang komplek. Kan perekrutannya pasti di taraweh kan. Aya si eta. Nah, kiri deketan di SMS. Terus jadi panitia SMS bahlamanya. Iya dong, SMS. WA masih mahal juga saya. 350 ini. Terus dari situ baru ngumpul. Nah, sayangnya nggak ada grup WA ya zaman dulu mah. Jadi ya ngumpulnya aja di rapat. Jadi kalau rapatnya memang harus rapat. Habis gitu pembubaran panitia, maka buka bersama. Terus baru ke zakat fitrah. Dan bakso teh emang ditunggu-tunggu salah satunya karena juga silaturahmi sama warga yang nggak pernah ke masjid atau nggak pernah muncul. Kita kan ngambilin baju, ngambilin bantuan. Nah ada ininya lah, jadi ada, ternyata ini teh sekomplek, ternyata ini teh ketemu di angkot tetangga beda RT gitu. Itu yang ternyata ini teh kembang komplek yang bermunculan. Iya. Ternyata sih teh homo. Namanya. Ya. Enggak ada yang ngomong. Enggak ada itu homo mah zaman ayeuna baheula mah ada juga gay. Nah, baksos ini dan ini tuh jadi ciri khas anak remaja masjid. Belum punya nama itu tanya. Udah punya dari awal. Jadi nama primatnya sudah diwariskan dari pemuda remaja masjid sebelumnya. Hanya kan putusnya
Ya biasa lah mereka dinamika organisasi antara remaja masjid sama DKM. Jadi nama Prima, ketuanya Prima ya. Nah, waktu itu ya. Nah, makanya kayak kayak Prima teh Persatuan Remaja Islam Masjid Al-Kausar. Kayak Arsenal sama Arsene Wenger lah, sama Arsenal gitu ya, sama ya. Makanya mencapai puncak kejayaan. Invisible. Ya tapi memang susah regenerasi kan sama kayak Arsenal gitu, susah, sama. Iya, susah. Ya. Nah, dinamikanya internal, eksternal segala macam tentu ada, tapi setelah itu biasanya selesai dengan sendirinya. Ada juga yang jadi acara unggulan, anak-anak teh seneng ngerjainnya meskipun bukan acara resminya remaja masjid. Namanya zakat fitrah sama panitia Idul Fitri. Iya. Eta seneng banget karena dapat uang amilin 20.000. 20.000. Tapi waktu itu dipakai jalan-jalan, Bung. Pakai jalan-jalan Ke Ciwidey. Raja Upas deui. Raja Upas lagi. Baliknya kawal ini deui. Terus aja itu bener. Kayak udah kesepakatan apa ya? Tiap minggu tuh kayaknya hampir ada, mungkin ya tiap minggu sih, cuman per bulan teh kayaknya ada aja kesana ya, ke atas. Kita teh anehnya nggak pernah ke Lembang ya? Nggak pernah. Heran ya padahal jauh ting mungkin jadi nggak jauh juga. Sarwa oke tapi udah ke jauh. Iya juga ya. Nggak lewat kota lagi jalannya. Iya tapi nggak ngerti saya. Udah ke Ciwidey terus ya? kan. Selalu aja eta deui. Sebenarnya nggak sebosan. Balik nang dahar popi. Iya. Bandrek apa? Sama si apa ya yang kita biasa makan jagung teh. Tempatnya teh itu lagi. Asep strawberry itu. Asep strawberry. No, bukan yang sampai ada si Asep. Sep ya tapi sanes Asep eta. Eta si ibu eta. Kalau Uji dengar nanti mungkin Uji bisa menambahkan kenapa kita ke Ciwidey terus kan salah satu panitia ke Ciwidey si Uji wae. Si Uji Ciwidey tapi kesana lagi muah bosen geus aya di dinya. Betul. Nah, si panitia Idul Fitri ini serunya karena kita bekerja sama. Jadi satu kepanitiaan dengan bapak-bapak. Sama kakek-kakek. Sama bos-bos ya. Coba. Bagus. Nah, dinamikanya panjang lah. Bahkan tahun 2003 pada 2004 ya saya teh lupa. Si Baksos teh nggak usah ada Baksos. Kenapa? Karena kita mulai mau ngebenahin anak-anak teh mau fokus ke zakat fitrah. Banyak sistem yang harus diberesin. 2004 kayaknya. Lupa ya, 2004 ya. Pencatatan apa-apa gitu. Ya, terus sistem pengambilan. Saya tuh pengennya zakat tuh lebih kreatif metode pendekatannya. Betul itu yang mau saya bahas ya. Ya kan. Dulu teh gimana caranya gitu kita ngumpul. Kenapa nggak ada Baksos? Karena Baksos teh ngambil waktu yang pikiran tenaga pisan kan. Betul. Pas puasa teh sampai sering bukan sahur. Jadi dari habis subuh teh cicing di masjid sampai ke eta mikiran Baksos gitu. Ini belum masuk, ini targetnya belum masuk. Nah makanya udah coba udah jangan adalah kita ngomongin zakat fitrah aja dulu. Kalau ini berhasil kan tahun depan jadi ringan gitu, jadi template. Nah 2004 sempat beberapa teman-teman ini protes lah. Nggak ada yang mungkin nggak tahu waktu itu ada tantangannya teh berat pisan emang zakat fitrah teh. Terus akhirnya nemu caranya. Gimana kalau bukan nemu ngobrol lah gitu ya. Gimana kalau ada jemput zakat? Betul. Si Jakarta jemput. Itu ya yang sempat jadi polemik kan dulu ya. Ya betul. Sempat ada tentang dan lain sebagainya. Yang sekarang justru malah jadi metode. Makanya saya ini mah kayaknya dulu idenya Bung Prima salah satu. Ya, itulah. Maksudnya kita kan ngobrol lah kita kan ya. Kumaha orang teh kan kadang males. Terus mendingan yang gampang aja yang datang ke rumah. Nah, kita tuh atau yang pulang kerja mau ke sana udah keburu tutup. Nah, kita datangin jemput bola. Masih ingat lah dulu pakai selebarnya tuh yang segi 4. Ya. A4 dibagi 4. Terus untuk nambah awareness ya dulu mah. Si pengumuman teh kan dulu habis sholat asar gitu pengumuman pada seluruh warga yang ingin coba tambahan bahasa Sunda jeung bahasa Inggris supaya apa? Supaya orang teh bahasa Sunda, bahasa Inggris gitu. Ya cuman sebenarnya cuma nambah awareness aja deh pengumumannya mah sama aja gitu. Cuman jadi biar viral lah zaman sekarang biar jadi bahan obrolan. Oh ini tadi bahasa Sunda, tadi bahasa Inggris gitu. Bercanda-bercanda aja biasalah barudak. Nah, itu dicoba. Alhamdulillah waktu itu peningkatannya lumayan. Terus kita tuh coba pendekatan ke bos-bos ini yang jualan. Yang jualan mana? Yang jualan di Pasar Baru, di King segala macam. Mereka tuh cerita, saya tuh kalau ngasih zakat tuh biasanya jam 12 malam habis pulang dari King sana, King masih buka. Oh ya udah tuh Pak. Kita buka sampai jam 4 subuh. Akhirnya itu tuh nambah bisa sampai 4 sampai 6 juta, saya masih ingat. Jarakat lah sih.
Nah, seneng lahnya aya penambahan, seneng lah gitu. Terus kita bagi zakatnya juga kan subuh gitu. Itu yang menjadi keseruan tersendiri lah. Capeknya pol. Jadi kalau yang zaman sekarang viral kasarnya ketiduran. Itu memang kelamanan sama kita. Udah kealaman. Dan kita tuh enggak mun salat itu imamnya lila. Iya, dan tidur teh udah wajar aja ya. Dan enggak diheureun biasa we. Iya, biasa we gitu. Bangun teh ieu teh kita. Udah kerja 24 jam teh. Bener. Kayaknya lebih, Bung. 48 jam 2 harian kan? 2 hari. Ngebagi dulu kupon ke Nupamiko. Eta mah bener-bener kasihan. Yang sakit kan? Yang ini. Itu kan ngebagi kuponnya dulu. Tahu. Gak apa-apa. Sakit eta mah kan. Jadi ceritanya tuh gini. Ini si Bung Risman yang ini. Jadi sama ketua RT situ ngebagiin kupon untuk besok ditukarkan dengan zakat fitrah. Lagi jalan di gang sempit, ada yang ngebuka jendela. Buka jendela. Terus keluar si bapak yang ngobrol. Dia jadi gini. Tapi kan nggak bisa ketawa. Jadi pura-pura gratis. Setelah itu baru ketawa. Balik. Aduh, payah itu, aduh. Banyak lah ya ininya. Cerita-cerita lucunya banyak, nanti harus dibahas khusus mungkin zakat fitrah. Barudak diundang bisa cerita punya pengalaman apa nih lucu gitu. Nah, lanjut ke tadi. Jadi artinya memang 48 selama 10 hari, 2 hari terakhir itu betul-betul melelahkan. 2 hari terakhir ini tuh melelahkan, nguras emosi. Kita juga kan kondisinya puasa gitu ya, nutrisi kurang gitu. Jadi yang puasa yang kesinar Paris banyak. Kurang tenggiluan ya. Jadi mana hampura ya mah nes ada hong hampura hong nes pan Tuh orang mah ieu teh nya teu carita eta urang mah teu. Oke, lanjut. Nah, ditambah misalnya malam-malamnya kita mau zaman dulu ya, zaman ini mau jajan mau apa tuh kan nggak kayak sekarang. Yang dulu mah kalau tutup mau lebaran tuh tutup gitu. Tutup, bablas tutup. Ya, cari warung tuh susah. Itu yang jadi bikin keseruan tersendiri lah. Bahkan saya teh inget di tahun 2000 berapa keluarga saya mudik, kata saya enggak, saking nggak mau ngelewatin acara ini. Besok aja mudik lah, nanti saya nyusul. Nyusul, benar. Karena ngapain lah, udah rame jeung barudak gitu. Udah mulai ini ya punya ikatan pertemanan. Nah, sok aja gitu. Ya kita biasanya mudik hari H kan? Iya, hari H. Setelah sholat baru pada mudik. Kita mudik. Besoknya pada berapa hari kemudian ngumpul terus baru gak pulsa karena duit amilin. Iya. 20.000. Sianya padahal kurang malah digedekeun we nya. Da malah kapanggih orang gede. Gocap gitunya bagi 10 jelema. Ngan pasti engananya. Itu sih mah. Bisa diatur. Itu kepikiran euy baheula. Kudu mah orang barudak saeutik atuh. Paling ge 10 jelema. Nya gocap ewang gitu. Wajar. Nah, tuh. Nya, kembali ke masa lalu. Nah, itu si Idul Fitri yang ditambah ngegaris jalan lah ya. Itu pasti malam-malamnya garis jalan sama ngangkat mimbar. Itu jadi ya emang remeh ya, tapi karena itu terjadi acara tahunan, ritual tahunan, kita tuh udah nunggu. Iya. Ira ngangkat mimbarna gitu udah ini. Ngangkat mimbar tuh yang berat tuh justru pas masukinnya, karena kita udah posisi ngantuk terus kita posisi ngantuk. Ada yang ngeluarin semangatnya. Loba teh. Jangan ngecat jalan biasanya si Paris. Marah-marah biasa kan, dia mah kan biasa barudak kan sebat heula, naon heula. Ih galancang atuh ya gitulah intinya mah. Goblok aing teh ada sorangan. Zaman sekarang mah ngecatnya udah pakai kompresor, Bung. Oh iya? Jadi pakai kompresor, jadi tinggal seret Waduh, gitu. kenapa dulu kita enggak apa-apa? Iya, padahal kompresor kan zaman dulu juga udah ada. Cuman enggak kepikiran. Nah, berarti itu kreativitas. Tapi biarin lah, biar baheula kan. Iya, kan biar ya ini ada. Aya nu yang sona. Eta nu seru. Tiba dah kaletik gitu kan pokoknya. Itu yang seru-seru. Seru. Hong, bayar tuh. Hong geus mau ngomong hong teh nya geus kumaha deui hong lah bebas lah. Bener. Eta kan selalu jadi kenangan. Konflik sama DKM ya tentu ada, tapi alhamdulillahnya malah kalau di zakat fitrah tuh kita malah seringnya malah dapat pujian daripada dapat ininya lah ya, dapat kritiknya. Pun ada segala macamnya, biasanya dulu kita selesaikan di rapat gitu. Saya mau menenun ya udah di rapat.
ini mau cerita sesuatu tapi ternyata bukan Idul Fitri, Idul Adha yang tadi saya ceritain. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya juga pernah sakit hati pisan lah ya. Jadi nggak sebut nama karena udah pada meninggal ini teh si ininya. Ada Bapak X lah ceritanya. Zaman itu tuh Idul Adha, Bapak X ini mau ngasihin kulit sapi ke temennya di janjian di Masjid Al-Kautsar. Nah, kita kan udah selesai ya mau nyate. Terus siap teh Bu. Siap. Saya tuh udah datang mau maghrib teh. Prim, bisa bantu saya nggak? Nah, saya tuh belum apa-apa ini tuh mau sholat belum masih inilah. Ini nanti teman saya mau ngambil. Terus ini uangnya. Ternyata untuk dia dapat ini dan uang. Oh boleh pak, saya sekalian nungguin azan. Iya saya ini pisan belum ngapa-ngapain belum beres-bersih. Oh iya sok pak. Pagernya orang anjir. Pahlawan komplek coba. Nungguan ya orang teh. Tinggal lama datang si mobilnya. Bersamaan dengan itu ada Bapak Y datang. Bapak Y datang ngelihat mungkin saya teh bantuin ini terus ngasihin uang. Udah beres. Udah lah ya, udah orang bager pisan. Tiba-tiba besoknya si ketua DKM teh ngomong, kamu ngejual kulit sapi? Hah? Ngejual kulit sapi pak? Dari mana? Kata Bapak Y, kamu ngejual kulit sapi ke orang gini. Wah, terus dirapatin. Oh, kata orang emosi pisan. Iya, kumaha ceritanya sih? Jangan nuduh, maksudnya tanya. Kuduna orang teh akhirnya ditanya, kamu teh kemarin kenapa gitu? Gini. Saya bisa ceritain kronologisnya. Tabayun. Ya. Oh, itu orang nyari hati pisan. Gus mah budak na cuk urang teh tengah bantuan kieu. Jadi merembetnya kan jadi akhirnya. Emosi lah saya, emosi pisan. Dan ingat ya, kita tuh di masjid tuh belasan akhir dan 20-an awal, Bung. Darah tinggi masih ya, skill tinggi, darah tinggi. Mun ayeuna justru aneh kalau 30-an kemudian darah tinggi mah heran lah gitu. Berarti harusnya ke 30-an mah udah mulai ngajak ngobrol. Iya. Wah, geus pokoknya urang geus edan pisan lah. Udah hayang neungeul lah istilahna. Udah mah nyong dituduh kitu mah kan enggak enak lah ya. Alhamdulillahnya teh selesai, tapi buat saya mah nggak selesai waktu itu. Sekarang mah sudah selesai, udah dimaafkan. Antunkeun soalnya. Selesai karena si bapak yang nyuruh saya akhirnya ngomong ke DKM, saya teh bukan nyuruh minta bantuan gini, orangnya nggak datang ya. Kemarin saya datang, si Prima datang, jadi saya titipin. Jadi nggak ada sama sekali ngejual kulit. Da orang oke ngejual kulit mah mau diharapkan masih datang menarik niat, mau niat kriminal gitu. Nggak segitu sih, yo minta mana tuh bagi-bagi harta, bagi-bagi lagi. Nah, hal-hal gitu mah biasa. Kalau organisasi nggak ada konflik tuh aneh mah. Biasa. Dan cara penyelesaiannya pasti 18 tahun, 20 tahun gitu mah biasa juga. Wajar lah budak orang mah ambekan. Emang umurna. Mun ayeuna ambekan umur 30-an justru itu yang kelihatan gagal sebagai manusia malah. Inilah. Jadi kita tuh nggak pernah nyelesain masalah depan umum, enggak lah ya. Pernah tentu kan, saya mah ngomong lagi enggak lah ya, kita nggak pernah, jangan nyelesain masalah depan umum, nggak enak malah gitu. Kan orang tuh sekomplek masjid gitu, bukan masjid pinggir jalan nanya, ya memang masjid komplek. Jadi nyelesain juga sekomplek aja, gitu Bung. Itu cerita umumnya lah. Sisanya nanti kita eksplorasi aja lah, ngobrol gitu. Terakhir itu 2008, pokoknya sih 2008 terakhir zakat terakhir itu 2008. Sama 2008 juga karena kan 2009 saya udah cus ke Balikpapan. Jadi iya. Enggak 2008 juga enggak ke Balikpapan besar. Udah mulai cepu. Ya. Udah mulai keluar. Udah sepi lah sebenarnya itu ya. Sempat lost generation kali ya. Itu susah sih ya emang dulu. Ya susah lah, saya tuh ngebangun metode kaderisasi orang nggak paham. Ngebangun ini nggak paham, emang susah lah emang ternyata kalau kebaca sekarang mah memang nggak pernah ada niat dari lingkungan untuk menasionalkan misalnya atau ini mah memang cukup masjid ibadah aja lah gitu. Yang penting bersih, yang penting ada kegiatan, jangan terlalu berharap wah dan anjeun acara gitu. Dulu kan harapan kita kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi kenapa tuh yang masjid di depan kita bisa lebih niatnya kan? Kata saya juga kalau di depan mungkin udah siap. Dari awal dimaksudkan untuk gini. Kalau yang kita memang kayaknya bukan untuk kesana gitu. Kalau sekarang kita punya niat untuk memajukan segala macam, mending kita bikin yayasan di luar. Misalnya jangan, ini bukan ide saya bisa hayu ngeri bodoh. Ini mah mending bikin yayasan di luar, terus ya di situ bergeraknya. Kalau masjid mah kayaknya saya nggak tahu ya, sejauh yang saya pahami sampai sekarang emang iya mah kayaknya udah masjid
peristirahatan aja, Bu. Udah buat ibadah gitu Ya, bukan buat ngegas-ngas gitu lah. Nah, kalau mau mah kita kalau anak-anak muda punya tenaga sok kekituan mah di luar. Terus ada saran gak buat yang nerusin ini? Anak-anak muda yang buat nerusin ini? Saran mah kalau yang menurut saya mah gini ya. Kalau remaja masjid itu kayaknya harus dibalikin ke 18 sampai 25 aja. Setelah itu ke DKM aja. DKM aja. Ngurus masjid itu dari DKM gitu. Jadi jangan 70 akhirnya di remaja masjid. Ini terlalu butek gitu, Bung. Ngerti ya? Ngerti. Ya emang remaja masjid mah kudu goblok sangeunahna Yeah. edan gitu. Ya emang tapi umurnya geus gitu. Umur 40 masih edanan mah ngerakeun. Malu-maluin. Masih misalnya 18 tahun budak SMA gitu ngelegeg naonnya emang tempatnya tapi di masjid gitu. Tapi kerangkanya remaja masjid. Menurut saya mah kembalikannya semangatnya ke situ. Jadi 25 ke atas ya maksain diri aja masuk ke DKM gitu. Masuk ke kalau ngurus masjid itu ke DKM. Jadi lebih gapnya nggak terlalu jauh di DKM. Akhirnya DKM misalnya 70 tahun, remaja masjid 30 tahun ini kan ya terlalu ini. Iya, aneh gitu. Terus umur 30 tahun ngelegegan, kenapa kamu gitu kan? Kenapa sih gitu. Umur 18 tahun mah kan cocok. Lah, gitu. Belum nikah itu orang legeg. Masih legeg. Nganterkeun kembang komplek balik rapat gitu kan masih lucu. Mun ayeuna nganterkeun kembang komplek boga pamajikan kan teu lucu. Ya kan? Betul. Sebagai salah satu ini ya, pelaku. Bot, tenang bot, nanti kamu juga bot, nanti kamu kebagian di sini bot. Aduh. Ingat pisan ya, dulu zaman saya sama si Aldi, saya lagi duaannya sama Abang Meong. Terus ngelihat kembang komplek, Hong turun dulu Hong, padahal itu motor dia. Turun saya tak, nggak bodoh Cocok gitu. Kebodohan Hakiki ya. Terus dia lempang beris. Terus dianya lempang. Aduh. Kata Lana, emang menurut saya mah gitu Bung. Jadi harusnya anak yang lulus teh emang 18 sampai 25, pokoknya SMA sampai yang kuliah lah gitu. Biar dinamis gitu. Dinamik aya konflik gelut jerona emang mendewasakan, emang ke situ mendewasakan. Kayak 25 ka luhurna jadi dewasa gitu. Jadi usia 30-an ke atasnya mendingan masuk ke DKM. Jadi mun ayeuna 20 30 karak asup remaja masjid terus teu dewasa terus berkonflik kan memang kelihatan ada gap waktu dia pendewasaannya itu kelewat gitu. Yang ayeuna gelutnya tapi umur 25 jeung 37 kan main naon sih ke sekolah pikiran mah budak dah dapur gitu. Kalau umur 18 sama umur 22 gitu. Majeuhnya ada majeuhna ada. Iya tuh budak ngorah lah gitu ya. Seru. Ya gitu menurut saya mah salah satunya kalau udah di atas 25 maksain diri aja jadi DKM gitu. Kalau yang ini emang remaja masjid mah karena lagi remaja tuh sampai 25 we lah. Kita ge geus sekolah teuing si 25 teh 24 gitu nama 22 gitu 25 lah. Kan seru reng di masjid kan kita reng menerkeun knalpot di masjid kan tapi seru dah 18 tahun 20 tahun nyetel kalbu. Badminton gitu ngagaris badminton gitu mengbal kan seru atuh belasan tahun kuliah gitu. Hari usia 30 mah. Terus masih mengbal di mana kumaha sih kunaon gitu kan pasti kita nanya kenapa gitu. Eta nu kuduna semangatnya harus kembali. Tapi ningali kamari foto-foto mah remajana loba lah. Nah, hanya tinggal remajanya itu diberi kebebasan. Geus marane urus diri sorangan. Pendewasaan diri aja. Sok mau gimana juga gembrang-gembreng juga. Akhirnya insyaallah udah maju gitu. Iya. Dan saya juga kan dulu gitu, Bung. Nya mendewasakan diri sendiri aja diteboga senior. Iya, enggak punya senior. Enggak usah sangeunah-ngeunahna urang. Walaupun saya juga di hadapan ente kan tapi ya, maksudnya kan bareng gitu. Ya, sampai si bot lah nya 2000 sampai si Mehong atau 2007 nya. Mehong 2000 angkatan 2007 kuliah genep kan. Genep. Mehong mah 2000 genep. Jadi masih sampai eta lah gitu. Kita masih bisa. Tapi kalau di atas itu ya malu juga kan cicing-cicing gitu mah. Gitu. Iya. Memalukan iya. Konflik sama tetangga juga sering kan kita sama tetangga masjid maksudnya. Sering. Karena ribut. Gonjreng sampai malam teh. Malam mengbal. Itu kan wajar lah. Wajar lah, budak ngorang ngaranna ge gitu. Dan kita tuh anak kompleks itu. Mun teu uling di masjid yang di mana di kios. Nah, eta pertanyaan dari dulu saya teh ngarusir urang ti masjid teh kamarana urang gitu. Kayak mun geus jadi pengedar narkoba maraneh oge nu ngomongkeun urang gitu. Biasalah yang gitu-gitu mah. Terus sama ini tukang nasi goreng. Kita sampai punya tukang nasi goreng yang akhirnya mangkal. Lord Encas. Eta sampai tukang nasi goreng yang lain ikut. Saya mau tanya.
Tahu nama aslinya Encas enggak? Enggak. Nama itu Casmadi. Itu Oh, benar, Casmadi. itu benar. Jadi pakai C lagi. Casmadi. Jadi karena itu jadi dia dipanggilnya Dengan Encas. Cas. Iseng aja saya nanya gitu. Mas Encas namanya siapa sih? Hehehe, Casmadi. Tipe gang si eta mereka gendut Akhirnya mereka subur kan. si eta seperti selalu ingat ditraktir nasi goreng ku barudak jeung diajarkan komputer ku si abang mana yang itu dia saya gak ngerti pak gerdagang Dengan logat khasnya ya. tegal. Hari Mas John gimana kita ceritakan? Oh iya tentang Mas John. sedikit? Aduh, ini kudu aya episode ieu. Tukang dagang Tukang sekitar dagang, masjid. iya. Kayak kudu aya. Atau nanti aja. Mas Kardi misalnya Mas Mas Kardi, Kardi. Mas John. Ahai kan boleh Kang Ahai, Lancek Nasi Paris, Oh, iya. Mas Eka. Salah satu penyelamat kita itu adalah Mas Encas. Mas Encas itu sebenarnya sih boleh goreng nasi goreng 8.000 kayaknya Bung. 7.000 8.000 mungkin ya, sekitar segituan. Entah kenapa Mas Encas tuh hiji-hijinan tukang nasi goreng nu kapake ku barudak. Iya. Tuh. Padahal banyak ya, ada Iya. ada siapa yang gendut teh, Doyok itu namanya siapa sih? Tapi nggak tahu lah, chemistry aja itu mah. Chemistry. Chemistry gitu. Terus sama ini sebenarnya apa? Mie ayam Mas Dedi hilang begitu saja. yang Hilap. yang elapnya jatuh ke tempat. Itu mimiti nama lain eta Bung. Mimiti nama ieu ulat. Ulatnya Nya, 2 kali terus gitu elap. elap elap kerebus. Nggak stilo iya mah jeung cenah urang nggak stilo kali ieu game over lah itu nyawana beak. Tapi hilangnya gitu aja ya Mas Iya Dedi. karena nggak game over mana nggak nyaho ieu urang geus game over. Aduh. Padahal eta primadona pisan Ya, bahasa abis taraweh. Wah, eta mah Berapa Bung harganya? Murah banget. 5.000 di bawah. Mungkin di bawah 5.000 ya, mungkin di bawah 5.000. Soalnya maksudnya ke uang jajan barudak teh masuk kadinya. Ya masuk. Ya kan berarti dihandap 5.000. Kan kudu asup dia juga Kardi pasti dihandap Pasti urang. Ya eta kudu ada segmen tersendiri Khususnya. ini khusus. Dan ditambah ieu naon narasumberna. Narasumbernya pasti ditambah. Nanti kita ada podcast bareng-bareng. Ya, yang biar orang lain tuh punya, oh iya saya mah kenangannya ini kasih gitu. Bener. Kan ini mah dari sisi saya aja yang kalau Mas John almarhum, iya udah banyak yang almarhum di antara ini. Siapa aja yang udah banyak teh? Pak Toha udah nggak ada, Pak Toha, Pak Heri, Pak Suaraji Pak Suaraji udah nggak ada. Kemarin anaknya Pak Suaraji meninggal. Jadi udah kita tuh udah kolot, menunggu kolot pisan. Kalau pisan. Seneng Makanya banget. saya tiap ngelihat anak muda gitu, aduh, kolot saya teh udah tua, mau budak gitu kan, ayo Ya. budak enak wah gitu. Pak Mas John tuh saya inget dikasih salah iya sebenarnya Mas John almarhum tuh. Tapi sudah kita inilah ya. Jadi si Mas John tuh minjem uang buat beli gerobak baru kan boleh rewat pisan. Mas John dari remaja masjidnya selalu menang duit tahunan dari DKM. Pakai we heula ke cicil lah per hari ka Pak Asep. Tapi Mas John tuh nanggapnya kita ngasih. Ya tapi udah nggak apa-apa memang uang masjid itu memang buat gitu, Bung. Betul. Harusnya uang masjidnya nol gitu. Ya jangan ada warga masjidnya kan Mas John mah sering ke masjid, sholat, sampai nggak bingung mau minta uang ke siapa gitu. Kan masjid loba duit lah gitu. Dikasih terus akhirnya dia tuh ngerasa punya kedekatan dan mangkal wae di urang. Kan imaman oge, adan oge, terus baru jadi yang gerobak baru teh dari uang itu ya? Iya. Tapi kan dulu mah kan nya rewat bisa. Rewat ya. Itu gerobak baru, tapi memang ngomongnya ke barudak tuh diberi ku barudak masjid cenah. Ya mau gimana tapi memang dia butuh segala macam kita harus bebaskan. Iyalah, jangan jadi hutang ya. Iya. Dan itu kan pahala buat semua yang nyumbang ke masjid bayangkan gitu. Di sana meskipun si baksonya teh enggak enak gitu. Iya rada kurangnya. Aduh almarhumnya. Iya mah ceritanya Mas John bisa. Iya Mas John. Ngaranna Mas John tuh aslinya Jaini. Kelahiran tahun 55. Kang Ahai namanya siapa? Poho Yahya gitu. Ahai teh balikeun ti Yahya. Mang Ahai kudu asup podcast dia euy. Karena si eta kabeh baru diberi utangan baru sok we bae atau misalnya Mas aya duit sabaraha 700 nya bae itu loba. Jeung ieu teh jeung lotek legendaris di Sukamena. Eta ya lotek temen. Lotek temen. Bu Rasimin. Eta mah kudu aya ceker saya kudu aya khusus jajanan barudak di ieu gitu. Di Sukamena. Jeung ieu inget teu? Beli apa?
Teuing nya urang dosa teh nya meuli kadinya balanja dinya kadang-kadang ngikeun suara si eta. Hari awak stereknya, hari awak sterek bodybuilder. Beli apa? Ayo, urang belanja ka si eta ayo. Darungguan si eta ngomong beli apa? Dosa. Puranya maklum 20 awal sama kita emang. Aduh. Eta kan poho pungnya. Oh nya. Nya memang kudu mengertikan jajanan barudak gitu. Terus Nya iya, oge nya barudak. bener. Ini kudu gitu, kudu ada segmen ini khusus tentang apa. Ya, apa. terus ngebahas nu penjaga masjid, Mm. marbot masjid di Pak Ajis, Asep. Pak Ajid, Asep dan lain kehandapna gitu, si Mas Hadi. Mas Hadi mah sebenarnya orang teu ngalaman karena orang cabut Mas Hadi asup kan. Ya, saya juga udah nggak terlalu ngalaman sebenarnya. Ya, jadi Mas Hadi mah pertemanannya emang pertemanan gitu teman lain. bukan Marbot sama kita. Ada lagi satu lagi waktu Ramadan teh yang ini. Kalau ada bala-bala disumputkeun heula. Iya. Itu buat bukaan itu pasti disikat duluan. Dan itu teh dimakan sama kita pas habis taraweh kan? Kita tuh Iya. kalau ini teh, nah itu salah satu itu teh. Bukan hanya bala-bala sebenarnya mun aya dahareun ngeunah. Iya. Sorry. Sortir dulu, sortir. Sumput kenalan nanti habis taraweh aya dahareun naon urang geus apal teh. Duh kan teuing dosa teh ternyata. Henteu lah jigana eta mah biasa. Dosa aja kan. Dahareun dahareun. Iya bener. Tapi da aya dahareun ge tukang dagang dahareun nu teu ngeunah urang. Ya maafanya 20 awal lah. Hari zaman kita dulu udah ada sahur bersama. Sahur mah maksudnya kalau sahur bersama itu kan memang kita begadang kan. Jadi balanja meuli naon keur sahur karena kita nyortir baju misalnya atau ieukeun beras. Hari dulu teh berasnya dari mana? Dari Bulog. Kita teh sampai bertonton gitu kalau nggak salah mah. Beli ke ya ke Sayati. Sampai kita bisa berenang dulunya ada berasnya dicampur-campur Itu kan bisa hampir sehari penuh, Bung. sampai iya. Jadi 3 harian, memang 3 harian lah emang ngurus jaket puncak capek nama gitu. Dan puncaknya emang malam terakhir karena ditambah ngangkat mimbar eta lah nu itu jeung aya nu naon. Makanya kita paling gak suka kalau ada acara tambahan, termasuk laporan zakat nggak pernah kan kita mah. Pasang aja. Ya. Karena ngelilakeun. Ya. Jadi orang teh udah ngantuknya. Ya. Misalkan ada keperluan apa ditambah bla 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 gitu Ya, ya. aduh Hoream pisan. Enggak lah. Tapi kita mah enggak level lah yang gitu-gitu lah. Ikut-ikut itu enggak level. Ngilu-ngilu pidato orang mah teu lah. Enggak ikut pidato. Jangan ngapain. Enggak, nu minat oge sih bener naonan sih gitu. Enggak. Atau mungkin kita tuh sudah terpuaskan dengan heureuy di barudak gitu. Jadi enggak perlu eksistensi ya. Enggak perlu eksistensi ya udah sudah eksis iya. Termasuk nganter kembang komplek eta. Cocok. Karena geus urang banyak pisan nih saya. Eta kudu episode kembang komplek. Kudu Bung. Kudu. Tapi inisial. Kan disepakati sebelumnya si inisialnya si ieu. Ulah lah. Pokoknya yang tahu cerita aslinya mah yaitu Abang Mehong. Pokoknya Abang Mehong mah sampai berkorbannya sampai tahulah dari A sampai Z-nya tahulah. Ayo Hong, nggak kamu harus di podcast ini Hong. Edisi Kembang Komplek, edisi Kembang Komplek, edisi Jajanan Barudak, edisi Marbot Masjid. Nah, itu udah tiga. Itu karena ceritanya panjang dan harus detail gitu. Nanti harus ada harus ada orang tambahan. Jadi biar banyak itu dari beberapa sisi gitu ya kita ngelihatnya. Kan kita juga sebenarnya lupa Bung, banyak juga yang lupa kayak misalnya kayak kemarin main di grup ya yang itu inya si Obot yang si teh pernah nya gitu. Baru ke padahal kan sering papanggil si Obot tapi asa tara ngobrol si eta gitu. Coba mah carita nu dipitnah wae aing dipitnah aya jelema cenah urang hamil kumane urang stres urang can pernah naon apa itu ku batur urang eta mah inget buat mun anu di Saluyu henteu nu di SMA teh stres urang teu nyaho naon oh nya eta stres Bung SMA kelas 3 bayangkeun dituduh gitu. Cigana saya tahu ku barudak mah kan eueuh gitu. Saya tahu urang mah can pernah bocah urang teh. Tapi mun di grup urang poho nya matakna banyak yang lupa gitu tuh. Perlu persepsi teman-teman lain. Dari yang lain. Naon deui nya Bung nu menarik diceritakan Idul Adha belum diceritain. Iya, Idul Adha belum. Idul Adha teh itu juga kan edisi seru karena sanggeusna pasti nyate gitu. Oh iya, ini teh rencana besok malam Minggu mau ngeliwat. Sugan
kita bisa sekalian nge-podcast juga kan jadi lumayan ini. Iya sih, tapi saya hoream di Horeamnya. di dia mah ngelibatna gitu. Bisa aja kalau Ya, mau di sok sini mah di sini aja. Nanti kita panggil aja nya. Iya. Bari sekalian nge-podcast. Kalau di Sukamenak teh, Halo. kalau saya kesini seperti post parwa sindrom gitu, kayak nggak ada kerjaan banget, ngumpul wae di masjid Oh, iya. barudak teh gitu. Emang sih emang gawe. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalkan mau di sini kita aja Ya, di sini lebih aja. seru jika namun Di di atasnya Ya. dari ini. terus lebih bebas kan mau dicarekan Wow, bube ini kan mau di Bubams. boleh teh public enemy barudak. Oke, kudu aya tah nu. Oh iya ya, benar-benar. Banyak juga nya yang bisa diangkat sebagai Ya, kontennya. sama kejadian-kejadian luar biasa juga nu marjuki apa tuh nu maling teh. Maling keur pingpong. Ramadan eta kejadianna. Anu mana? Nu pingpong, orang keur pingpong, tiba-tiba beuna ujit lompat. Itu aya maling di rumah Di Pak. Pak Cece. Nya, eta kan seru oge diceritakeun. Iya, benar. Banyak sih. Eta soalnya teh cerita loba anu marjuki anu maling abdi mah marjuki. Eta mah si Dio lain. Lain aya eta. Goblok. Eta mah eta mah jeung si Meong. Ieu mah ieu terus nu mau sabun gede. Duaan. Eta kan kejadian eta. Bener. Eta loba lah nu bisa diangkat. Mistis oge berarti ya. Non? Nu mistis oge. Nya bisa. Bisa nya. Munes. Tapi eta bener Shogun nya ngomong pasti ngali aya jelemahan di tukang. Anjir, bukan jaga kulit juga Sherlock Holmes teh bu. Eta Shogunna sigana geus ngap. Aduh. Aya deui kejadian mistis anu bodor. Sanggeus kejadian si Munes, barudak keur ngumpul di lorong eta mah 2008 kan. Si Munes naon heula kela nu mana? Head. Oh, nya. Mistis. Nah, barudak ngumpul di lorong. Tiba-tiba aya suara bareng terus lompat kabeh. Oh iya. Dan memang si tempat wudu perempuan mah dulu mah ininya rada-rada spooky. Teu jauh tidinya kan tempat Keranda mana kerandanya. ya? Nya termasuk eta tabung nu meninggal Luli misalnya kan meninggal di terus udah lama nggak diceritain gitu terus ceritakeun ke resep-resep nang ngurus masjid terus meninggal. 2000 berapa itu? 2006 nya. Luli mah masih saya 2006 kuliah. awal. Iya 2006 awal. 2000 masih saya kuliah kayaknya 2005 2005 mungkin ya. Ya eta salah satu yang harus direkam lah, harus didokumentasikan melalui obrolan. Naon deui barudak dihadap urang tanu Tiara dan kawan-kawan. Tiara dan kawan-kawan Ya. budak cebong. Ya. Jadi lain cebong lain cebong politik, kampret bukan atau politik, bukan bukan. politik ini mah nya. Tadi kan si Jio nggak meninggal. Sah? Jio lanjut adina si Tiara Oh, Ya kan sama. Jia. 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 udah meninggal. Udah meninggal. Di antara kita padahal barudak urang gitu, baru geng kita kan gitu. Ya itu juga harus jadi cerita lah yang Harus jadi cerita yang ya. pergi Iya. di antara kita. Mungkin nanti ceritakan Pak Toha lagi Pak Suraji Pak Heri karena orang teh diangkat Pak Toha terus diurinnya Pak Heri Herman jeung Pak Suraji nya pas puncak-puncakna gitu. Padahal pas Pak Jamal selesai 2008 orangnya geus lah. Beresnya. Iya. Habis Pak Jamal itu siapa? Pak Toyib. Pak Sembodo. Oh, Pak Sembodo. Nah, bubarnya di situ ya. Iya, bubar di situ. Padahal Pak Sembodo diangkat ku barudak. Ingat ya? Urang teh tim sesna Pak Sembodo. Iya, kan orang dia pernah gawe di Pak Sembodo kan. itu mah episode lain kan. Ada lain sebagai alumni IBS. Ya. Jadi orang teh kan sebagai Banyak pisannya ternyata ceritanya. iya makanya panjang karena kita teh menghabiskan masa muda di dinya. Sebenarnya Bung mun secara karir rasanya sia-sia sih. Aduh sia-sia pisan. Kuduna urang mun aktif di luar meureun geus jadi naon nya. Menghabiskan umur 17 sampai 25. Alhamdulillah mau sia-sia karena ngurus masjid. Jadi urang kan ngurus masjid jadi segala hari segala soalnya dicatat sebagai ibadah. Geus. Iya, betul. Meureun ayeuna urang boga duit boga naon karena baheula ngagawean eta Ngagawean gitu. eta, betul. Coba mun aktifnya di kios selama Bisa jadi 18 belum tentu sampai kayak gininya. sampai 25 centang tuh orang kieu Iya. gitu. Dan bener-bener ngerasa sia-sia naonan aing teh tahun di kios gitu. Nya Alhamdulillahnya berarti barudak mah jaradi lah ya. ya. Jadi kirun. Si Babe. Nya pedagang yang di antara kita. Di antara Pak Kirun. kita, Pak Pak Kirun kan tiba heula. Sampai sekarang Ya, udah sepi sekarang. lagi aduh kasihan
Masa mau dibeli terus? Udah banyak yang ini banyak yang kasbon jadinya. Iya kasihan ya. Kasihan banget. Hiroshima itu karena bom katanya. Iya ini mah karena kasbon. Karena bon. Karena bon. Si Iya, Babe. kasihan. Itu kan zaman kita oge, Bung, zaman barudak beli rokok naon-naon tadinya. Si Dio beli Coca-Cola tadinya. Kamu enggak puasa ya? Enggak. Oh. Eta epic kan. Terus si Mehong oke itu udah ya episode khusus Gio dan Mehong, Abdel dan Temon banget lah ya mah. Dam and Dumber. Duaan eta kan kudu. Yo mamanya yang maling yo. Gamblang. Eta teh aing. Eta aing. Dia handap geus pake rumah. Aduh. Payah aduh. Eta kudu episode tersendiri tuh sih, iya. Terus termatnya kembang komplek, kembang komplek edisi kembang komplek dajanan tersendiri lah. Temen ieu mah cerita general aja Bung ya, cerita umumnya gitu. Jadi selesai 2008 terus baru geus eueuh. Terus kalau saya ditanya mau sok aya wae gitu nanya. Oh urus deui atuh masjid. Masalahnya teh dulu saya sama Umar sama Abang sama Rama gitu sama teman-temannya. Baheula mah asa melengkapi si Abang Angga tuh. Jago administratif lah nya. Mun Bang kudu kieu Bang kieu ngarti sih eta. Ngerti. Bang dijin ieu si Umar oge gitu. Umar lapangan kuat lah gitu saya bisa. Punya keahlian. Ya, Ya. tanpa perlu itu Bung, tanpa perlu berdebat Tanpa perlunya perlu, langsung geus betul. kecuali si Mehong lah. Si Mehong pang nyamperkeun ringganya. Kode detail mana nama tuh bahalana kan. Oh ringgana nah teulah si ringga datang. Gua cenah cek si Mehong eueuh. Mana nyamper nya? Nah teu ngebel. Kita lagi nyamper lain ngebel. Nah baru dak makan geus jalan tek gitu. Nah eta nu orang teh jadi teu bisa, nggak mungkin saya balik lagi kalau mun barudak eta teu balik. Barudak eta malah mungkin balik da umur urang enak geus sakieu geus tanggung jawab lain. Kedua, ngurus nu kieu teh perlu intensitas. Baheula kan sukses teh karena intens. Betul. Urang unggal poe di dinya. Unggal poe di ditu. Sekali isu ayeuna kan teu mungkin. Nggak mungkin. Jadi kata saya juga kalau mau balik lagi mah nggak mungkin. Kalau mau berbuat lebih nya eta bikin yayasan atau naon tempat urang. Jadi kita punya idenya ieu lain ulah dieksekusi mungkin ditah urang deh. Ya harus gitulah. Kalau sama-sama sama masjid rada berat karena kan kata saya tadi kayaknya ini mah si DKM si masjid tuh memang tempat peristirahatan kan geus cara pegawe balik ke masjid gitu. Lain udah banyak pensiunan kan jadi ya beda lah gitu beda. Tenaga energinya vibes-nya beda lah gitu. Vibes lah. Ya lah. Terus baheula lamanya Bung mun ka masjid teh teu ragu nya maksudnya datang pasti dah ngarasa imah we gitu. Ngarasa imah. Naon mun aya ieu nya kalem mun ayeuna mah asa gitu. Beda. Aduh seperti urang teh nya bener-bener jamaah teh. Ayo urang jamaah. Iya jamaah bisa, gitu sekarang namanya. Lain pengelola gitu. Baheula mah kan asa kalem we. Urang inget wae jeung si Mones nya eta adan ieu catur kagok. Nes 2 rakaat lah bae lah. Beresna catur parah. Catur teh main. Oh permainan barudak oge caritakeun Bung, badminton, pingpong, catur, karambol, kartu. Nya eta permainan barudak kan kudu diceritakeun juga. Benernya rame pisan. Lain rame loba pisan. Panjang pisan pengalaman di dinya. Nu paling ieu mah lapangan badminton sampai baheula aya ieu sayang kita enggak serius di badmintonnya. Hari dulu tenis meja, pingpong nu saha sih mejana? Bukan yang masjid ya? Bukan, nu si Abang gitu. Bukan mana siapa? Pak Edi. Pak Edi mungkin ya. Da Pak Edi kan doyan pingpong. Urang teh nu eueuh teh main balong gua teh di enggak. Main bal ge urang dibantai ku baheula gini inget teh. Tah eta teh kan cari tahu ge teh lucu tah. Eta mah. Nurul Falah, wah seserian paling nu mainna sia Kang Slamet, Kang Kudus, Kang Dadan, ari efek teh nu main. Tukang beca. Manehna muruhkeun pinter. Manehna muruhkeun juara kan langsung. Liga remaja Si masjid. Upi teh nu ditanya. Ku Hakim Rodamas. Di Heden wae mental. Eta teh di Heden teh mental, komo di sini Tajong aduh. Belum. Tapi kan juga Superman atuh. Apalagi tuh orang kayak muruhkeun anjing itu. Tukang beca lawan tukang beca. Tebalik ini hari ini di remaja masjid hari ini mainnya. Itu kan aja. Aing apalagi muruhkeun.
Eta nu ya ini futsal mah tapi Futsal urang mah rutin baheula. ya yang ini mah kita main bola di Lapang besar. enggak di Oh di kolam masjid. masjid. Nah, Ya, sekarang mah anak sekarang nggak mungkin nggak mungkin. karena Nggak ada lapangan juga nggak ada. badminton tuh mungkin orang mau bola aya Tenis meja ge mau mungkin sih. nggak tahu sih saya nggak tahu sebelah sini bener bisa Nggak bisa sempit lah. oh, iya. Asal nggak bisa manuver. Ada bola mah gede sih kita ya Bola mah mengenai gede. pisan. Itu juga salah satu jadi keuntungan buat kita waktu itu Bung. Mun masjid juga ayeuna meureun centang teh oge. Nya, centang teh oge. Betul. Dulu kan masjid sempat di rumahku juga kan, cuman ya memang kayak gitu aja, Iya. nggak terlalu apa, paling cuma Kita halaman doang. Ya dikasih halaman yang luas itu tuh Lumayan jadi keuntungan pisan sendiri. termasuk aya oge Bung nu ngajak gelut barudak. Anu mana? Urang mana terakhir mah nu diudag dengan nu ngajakeun nginum hareupeun barudak pas jakat. Oh iya, saya poho Pokoknya Poho. orang inget karena eta mah orang geus lulus kuliah soalnya. Anu Jadi di awal-awal pakai motor terus nginum hareupeun roti. Mimiti mah Ingat. naonan sih naon. Nah, pas udah nyerang karak sahanya orang pohonnya nu tetep si Mehong lah pokoknya. Mun aya si Mehong mah kan jadi riweuh. Si Mehong saha urang pohon nu keluar terus ku aing maneh dia rek gelut lah gitu. Bulan maneh ngajakeun ieu. Bukan si Asep. Bukan. Aya barudak nu wani gitu. Aya baru nu wani, tapi saya poho Ringo si mana? Umar atau si Ringga. Bisa jadi ya. Tapi Apa saya kejadian cerita, itu gitu. Cuman saya sigana geus eueuh da eta mah. Aya gitu. Aya. Karena saya mah Anu di depan masjid teh ya. Ya. Jadi nu ngajakeun di depan Bener, masjidnya nya apal. Apal aya berarti. aya eta. Aya. Masih ada lah. Pokoknya mun teu salah eta malah Ramadan terakhir saya. Panitia zakat terakhir saya. Ya kieu teuing cukup teh. Maksudnya teh barudak kesiga nu Udah enggak enaknya atau gimana? Iya udah enggak vibes-nya lah ya. Udah enggak ini. Ya setelah itu baru tahu kobong diambil alih teh kita enggak boleh di kobong nah eta puncakna berarti Ya udah sudah nggak ada bubar. udah enggak ada tempat kan. Bahasa eta kan ngan aya tempatnya eta hungkul. Padahal kita yang naikin nih. Nya pada orang nu nyawa. Jeung urang naik deh nya. Dibayar goceng sapoe. Itu kalau transfer kata kalau transfer saya kalau transfer dulu segini 2.000 cenah baru saya mau transfer lagi jadi orang teh nombok pae kalau we. Goceng ampun deh. Terima kasih Pak atas ininya Pak. Terima kasih pengalaman kerjanya luar biasa. Kepake banget Pak. Membuat saya ingin keluar dari itu. Ada berapa orang gitu teh yang ikut kerja di situ teh? Mun barudak mah urang si Abang, teh Faisal. Jenjen. Jenjen mah barudak lah nya. Akai. Akai. Urang Mehong. Momen itu bener. Mehong ngilu. Oh nya. Ngilu. Saya ingat orangnya, orang si Abang Akai. Kan orang kan jeung Faisal, si Risman. kan orang kan jeung si Abang. Nu di Orang yang Akai. heeh. Isal jeung Jenjen genep. Nya. Nah, pas di Inhofteng Mehong milu. Jeung Bayu berarti. Jeung Bayu. Heeh. Ya eta lah barudak. Mun Mehong mah meureun masih oke, meureun da teuing lah urang mah naon Mbak, yang bener aja. Terus yang sedih teh satu persatu teh hilangnya. Nya lah, Pertama yang bener aja. lain sedih sih, bahagia ya sebenarnya. Pertama Isal kan keluar, terus Ente kan urang, terus saya ente mimiti deui. Isal heula. Oh gitu. Isal heula terus Akai terus saha gitu terus urang gitu jadinya. Terakhir mah si Abang. Tadi si Abang make aya perpisahan heula kan hormat pining apal teh videona. Ya, itu si Abang mah perpisahannya lebih parah deui kan ka sidang keluarga. Oh nya? Nya orangnya karena apal pas si Abang terakhir ka dieu kamari. Oh. Bang sakituna ente teu apal cenah. Cukup teu apal Sidang setelah 10 tahun. keluarga pemilik maksudnya? Nya. Setelah 10 tahun ya Bang. Si Abang cerita ke orang 2018. Orang kan jadi 2008. setelah 10 tahun. Naon cenah? Eta we naon garis besar. Enggak apa-apa cerita detail juga. Ya apakah pertanyaannya si maneh Bang nu ngadu domba Kita keluarga keluar ieu gitu. Keluarga ieu kan jadi konflik. Heeh. Adilan rancek teh. Oh. Maneh nu ngadu domba? Hah? Ini siga orang dituduh jualan kulit Jualan sapi we. kulit sapi. Naon deui maneh aing nu ngaji goceng ngadu domba sakala. Gaji goceng tidak ada domba. Yang bener aja Bapak. Itu seriusan jadi lila lah cencek si Abang teh. Prosesnya 2 kali datang dah. Oh gitu ya. Baru tahu saya ada. Saya juga baru tahun 18. Jadi si Abang teh cerita baheula tapi orang teh teu nganggap serius meureun atau menganggapna teh biasa wae mun ayeuna nya. Dengan gaya abang yang Hah? Aya ieu deui episode diajar ngarokok di kobong. Nah, orang gara-gara si Abang nya. Bang, Rokok.
Kan bisa. Bang rokok enggak Umar, Bang rokok enggak Umar. Bang rokok enggak Umar. Mar. Balik. Bang ya bang. Aduh, abang. Eta alus oge teh karena lain si abang ngumpul diajar ngerokok di komunitas barudak oge anu si Munes kan asalna teu ngarokok gara-gara ngumpul jeung urang jadi ngudut. Oh nya gitu. Tapi alhamdulillah gara-gara ngarokok asmana sembuh. Ya. Bener, Bung. Nes ge. Diajar Mana ngarokok. Nes? Jadi si Munes kan SMP paling ngora kan. Paling ora. SMP terus teu ngarokok mana karena asma dia orang ngumpul ngarokok wae akhirnya cobaan masih Diki lah manggilnya Ki ayo Ki coba iya. akhirnya jadi ngarokok Terus juga nanti kita ini bahas nama panggilan juga nya benernya. Nah di Geruan Munes, nanti Geruan atau kita kira-kira per person aja per orang person aja. aja. Itu episode panjang Bung lumayan oke mun per person sajam tanggal sabar episode ya bisa seminggu sekali 2 minggu sekali lah orang teknya atau jangan 2 minggu tuh 2 episode. Pas sekali tek itu 2 episode lumayan lah. Lumayan. Akhirnya sekitar cukupnya, Bung. Cukup. Udah sejam cukup. Udah banyak ketawa-ketawa. Dan ini belum detailnya Ima, umumnya lah garis besarnya. Nanti detail-detailnya mah kita pertajamnya kalau ada barudak nu lain gitu. Terima kasih untuk Bung. Udah gitu aja. Siap, terima kasih untuk yang udah dengerin. Boleh juga ikut kalau mau endorse produk boleh ke kita gratis. Gratis. Ya nuhun ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.